Baiklah, izin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam tugas praktikum kami yang berjudul Menagih Janji Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kota Medan. Sebelumnya mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri. Ini saya Edi Andrian SPD MSD, usia 32 tahun. Saya kegiatannya itu sebagai pengajar di Universitas Negeri Medan dan juga Universitas Medan area di Visipol. Biasanya saya mengajar terkait dengan keilmuan antropologi dan sosiologi. Baik, buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak, dipersilakan. Saya Pak modelnya. Baiklah, nama saya Elvita Mente. Saya ingin bertanya Pak, kan ini tugas kami tentang kemiskinan di Kota Medan. Jadi saya mau bertanya, hal apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan di Indonesia, terutama di Kota Medan, menurut Bapak sendiri? Menurut saya sebenarnya begitu banyak faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang meningkat di Kota Medan dan di kota-kota besar lainnya, tapi saya menyoroti itu dari faktor migrasi. Migrasi ini banyaknya masyarakat di luar Kota Medan yang mencoba untuk mengadu nasib atau merubah nasib di perkotaan, karena mindsetnya itu perkotaan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk membantu mereka berubah nasib. Sayangnya kendalanya adalah pertama, mereka tidak dibekali atau mereka tidak memiliki keterampilan yang mumpuni yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Kedua, permasalahannya itu terkait dengan migrasi yang mereka lakukan itu juga terkadang tanpa ada arah dan tujuan. Artinya mereka pindah ke kota tapi tidak ada sama sekali pekerjaan yang sudah menerima mereka. Jadi mereka masih dalam pencarian juga, sudah tidak ada keterampilan yang dimiliki, kemudian tidak ada kejelasan pekerjaan yang mereka dapatkan, dan kemudian terkait dengan pendidikan sertifikat keterampilan itu yang sulit rasanya mereka mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki legalitas seperti itu, tanda-tanda yang bisa membantu mereka diterima oleh beberapa perusahaan di perkotaan. Dan cenderung ini yang menyebabkan mereka kembali lagi mindsetnya itu ketika sudah berada di kota dan tidak mendapatkan pekerjaan, tidak ada berencana untuk pulang untuk mengelola hasil sumber daya alam yang mereka miliki di kampung saja, tapi malu untuk pulang kalau tidak berhasil. Jadi permasalahan saya soroti terkait dengan migrasi sih untuk permasalahan kemiskinan di Kota Medan. Begitu, adik-adik. Baik Pak, saya juga ingin bertanya, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Oktaviana Jelita Lestari Simamora. Saya ingin bertanya, bagaimana dampak sosial yang timbul akibat kemiskinan yang ada di Kota Medan ini, Pak? Dampak sosial terkait dengan permasalahan kemiskinan ya. Iya. Yang paling kelihatan itu tentunya di permasalahan meningkatnya angka kriminalitas di perkotaan. Ya, kembali lagi tadi karena faktor tidak adanya keterampilan dan tentu tidak ada keterampilan, kemudian tidak ada tempat yang menerima mereka untuk bekerja, kemudian tidak ada surat atau sertifikat ataupun legalitas pendukung untuk mereka melamar pekerjaan. Nah, yang bisa mereka lakukan ya yang paling instan adalah dengan tindakan-tindakan kriminal untuk bisa survive di kota. Kembali lagi karena malu untuk pulang ke kampung, sehingga terpola lah untuk bagaimana cara bisa bertahan, terpikirlah bagaimana cara bisa bertahan di kota. Itu dengan melakukan tindakan kriminal. Terbukti beberapa waktu yang lalu kasus kriminal itu
sudah terjadi di tempat umum, kemudian di waktu siang hari dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, jadi yang paling jelas kelihatan itu adalah tindakan kriminalitas. Dan kemudian yang kedua yang paling jelas itu kelihatan dampak sosialnya adalah munculnya berbagai fenomena-fenomena kemiskinan, seperti munculnya banyak pengemis dan gelandangan, lalu kemudian munculnya banyak pengamen, badut jalanan, kemudian silverman. Jadi fenomena-fenomena yang menunjukkan bahwa keadaan masyarakat di perkotaan ini, di Kota Medan itu dalam keadaan taraf ekonomi yang rendah, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meminta-minta. Itu yang saya lihat. Oke. Dan selanjutnya, kawan-kawan. Saya Oke, nama saya Zumi Slaban. Saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap terhadap angka kemiskinan yang terus meningkat? Bisa diulangi, Angelina? Tidak kedengaran saya. Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap terhadap angka kemiskinan yang terus meningkat? Oke. Pertama, saya coba pastikan dulu ya pertanyaan terkait dengan bagaimana sikap pemerintah terkait dengan angka kemiskinan yang meningkat ya. Iya, Pak. Oke. Pertama kita harus cek dulu apakah benar keadaan kemiskinan itu meningkat di perkotaan. Memang secara kasat matanya memang meningkat. Yang kita amati fenomena-fenomena yang berkembang itu yang saya sebutkan tadi, munculnya banyak pengemis, gelandangan, memang mengindikasikan meningkatnya angka kemiskinan. Tapi kita juga perlu data valid. Nah, tapi itu pun juga bukan terjadi hanya di Kota Medan, hampir keseluruhan kota, termasuk juga di desa akibat pandemi COVID-19 ya. Jadi menurut saya bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini pemerintah kota ya. Nah, sebenarnya itu kan sudah diatur dalam pasal 13 ayat 1 2011. Pasal 2 2011. Bagaimana pemerintah, jadi apa yang terjadi di lapangan, kemudian memunculkan program yang tepat untuk keadaan di lapangan tersebut. Selama ini yang kita lihat, yang saya tahu juga kebanyakan program itu ada di oleh pemerintah, namun belum terlalu tepat sasaran, belum terlalu tepat ya, karena bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini misalnya bantuan langsung tunai atau sembako dan lain sebagainya, masih diberikan kepada orang-orang yang dianggap orang-orang yang terdata dekat dengan perangkat-perangkat seperti Kepling. Jadi pendataan yang sebenarnya terkait dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang miskin itu menurut saya masih belum kompleks, sehingga datanya pun data orang-orang yang dirasa atau dianggap tepat untuk menerima. Sehingga program itu masih belum tepat sasaran. Walaupun sebenarnya saya lihat sudah banyak. Kemudian bantuan terkait dengan keterampilan pekerjaan itu juga bentuknya sinkron ya dengan punya pusat. Nah, ada bantuan untuk masyarakat kita mengasah atau mendapatkan keterampilan terkait dengan modal supaya bisa menjadi modal untuk dia mendaftar pekerjaan. Tapi kembali lagi sayangnya praktik pada keadaan realnya malah tidak mereka yang mengikuti keterampilan itu, malah orang lain atau yang mengikuti keterampilan itu malah orang lain atau keluarganya yang lain. Jadi ada perubahan pada masyarakat di tatanan bawah sebenarnya. Jadi tidak hanya pada pemerintah saja sih, masyarakat tatanan bawah juga punya keadaan tersendiri, sehingga kemiskinan itu semakin meningkat sebenarnya. Begitu menurut saya. Ada lagi? Baiklah, barangkali yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Teman saya menurut saya bagaimana peran pembangunan namanya pajak dalam memberikan
kontribusi sebagai solusi untuk kemiskinan yang ada? Peran pajak ini tadi yang ditanyakan ya. Ya, Pak. Pajak sendiri juga punya permasalahan yang kompleks menurut saya, sehingga barangkali tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak keadaan kemiskinan itu, karena memang permasalahan di pajak itu kompleks. Pertama, angka korupsi yang tinggi di pajak, walaupun sekarang sudah diatasi oleh Kementerian Keuangan, coba diminimalisir dalam bentuk digitalisasi pembayaran pajak tadi. Ya, tapi yang kedua juga, permasalahan di masyarakat sendiri juga banyak yang belum sadar dan taat pajak, sehingga penerimaan APBD itu, menurut saya penerimaan kas negara, kas daerah itu juga tidak banyak, artinya tidak terseraplah pajak-pajak itu di masyarakat, karena masih kurangnya masyarakat itu kesadaran taat membayar pajak. Jadi uangnya pun tidak banyak buat program untuk membantu pengentasan kemiskinan, harus ke sana semua. Ada lagi? Jadi bagaimana pandangan Bapak dalam mengkategorikan kemiskinan ini, Pak? Mengkategorikan kemiskinan, menurut saya ini perlu peninjauan ulang lagi yang bentuknya kualitatif ya, tidak bentuknya kuantitatif, hanya pendataan survei tidak bisa, tapi juga harus melihat di lapangan, dan ini harus dilakukan oleh dinas sosial di daerah Kota Medan, kemudian pimpinan atau kepala daerah di Kota Medan, yang wali kota, dan juga instansi-instansi terkait, misalnya pada dasar statistik. Jadi harus ada solusi kembali terkait tuh. Jadi ada perbedaan wewenang antara beliau yang benar-benar wali kota dengan yang pelaksana tugas, dari wakil menjadi pelaksana tugas wali kota. Dan permasalahan itu kan selalu terjadi di Kota Medan. Sumatera Utara juga sama, sehingga ada pandangan di pengkaji ilmu sosial itu seperti ada dinasti korupsi yang selalu melanda Kota Medan. Artinya kalau sudah menjabat menjadi wali kota, kemudian kena kasus korupsi, wakilnya menjadi pelaksana tugas, kemudian wakilnya itu mendaftarkan diri menjadi wali kota berikutnya dan kemudian terpilih, lalu kemudian kasus korupsi lagi, wakilnya lah yang naik menjadi pelaksana tugas, kan gitu-gitu saja dulu sebelumnya. Nah, namun kali ini kan berbeda, artinya wakil yang mencoba mencalonkan diri, tapi ternyata tidak terpilih kan. Jadi permasalahan wali kota yang lama, kepemimpinan yang lama itu menurut saya adalah crowded itu. Kasus korupsi yang dilakukan oleh wali kotanya, dan pelaksana tugas, wakil yang menjadi pelaksana tugas tidak bisa punya wewenang yang penuh. Yang kedua tentu mengikuti program yang sudah dibuat oleh wali kota sebelumnya, yang dibuat oleh wali kotanya yang terkena kasus korupsi tadi. Hanya bisa mengikuti itu saja, tanpa barangkali kalau ingin pun punya terobosan program, perlu banyak proses lagi. Dan kemudian kalau wali kota yang sekarang, karena beliau baru bekerja, tapi yang saya amati seluruh wali kota sebenarnya punya program yang baik dalam hal pengentasan kemiskinan, positive thinking kita. Bahwa memang baik, niat mereka ada, hanya saja praktik di bawah ini yang kadang-kadang mereka loss. Misal bantuan dari pemerintah pusat melalui kepala daerah langsung sudah menyetorkan berapa bantuan, 6.000 disetorkanlah kepada bawahannya lagi untuk dilanjutkan kepada masyarakat setempat. Tapi yang sampai di masyarakat setempat itu tidak sampai 600. Nah, beras yang digelontorkan oleh pemerintah, berasnya itu bukan beras yang jelek, kualitasnya tidak terlalu bagus juga, tapi tidak terlalu jelek. Nah,
Jadi pasokan bahan pokok yang diberikan pemerintah juga tidak buruk-buruk amat, tapi yang sampai di bawah kadang-kadang sangat buruk. Artinya ada banyak permasalahan di tatanan bawah yang barangkali kita tidak tahu apakah kepemimpinan yang lama dan baru ini tahu hal itu. Tapi sepertinya sudah terbaca oleh wali kota yang baru sehingga beberapa Kepling itu sudah dipecat kan. Lurah juga sudah dicopot karena memang ada permasalahan distribusi yang tidak hanya saja mungkin yang lama terhambat dari permasalahan keadaan itu tadi, struktur itu. Kita lihat nanti yang baru bagaimana keadaannya. Oke. Ada lagi? Buat kawan-kawan yang lain ada lagi yang ingin bertambah atau bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup, Pak. Atau yang lain, kawan-kawan yang lain bagaimana? Kawan-kawan yang lain apakah ada yang menambahkan lagi? Sepertinya sudah cukup kalau dari saya pribadi. Oke, kalau begitu kita tutup dengan closing statement ya. Misalnya kalau kayak begini ada closing statement dari saya. Saya lupa juga itu. Jadi sebenarnya saya mengambil dari judul kalian terkait dengan menagih janji pemerintah Kota Medan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Memang itu merupakan sebuah janji, sebenarnya janji konstitusi, janji negara, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dijamin kehidupannya oleh negara dalam pasal 34 Undang-Undang 1945 ayat 2. Nah, jadi memang sudah ada janji itu. Nah, pemerintah daerah dan pusat itu adalah perpanjangan tangan institusi negara. Janji-janji itu dari negara, jadi bukan spesifik pada kepala daerah ya, janji negara kepada fakir miskin dan anak terlantar coba dipenuhi, coba diaplikasikan, diaktualisasikan oleh kepala daerah dan pemerintah pusat. Hanya saja terkadang banyak permasalahannya, diantaranya data-data yang diterima oleh pemerintah daerah dan pusat itu perlu ditinjau ulang kembali. Kemudian program yang sudah dilaksanakan juga perlu ditinjau kembali apakah tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. Jadi ada proses evaluasi dari program sebelumnya, dari pemerintah sebelumnya juga harus ada proses dievaluasi. Pemerintah daerah sebelumnya bagaimana, kemudian bagaimana caranya untuk menyempurnakannya. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Medan sekarang, pemimpin yang baru adalah satu terobosan yang bagus, tidak. Tapi itu kan juga belajar dari yang lama, program yang belum sempurna dari yang lama. Lalu kemudian mengkategorisasikan bagaimana orang-orang yang dianggap miskin itu sebenarnya dalam pandangan pemerintah, sehingga bisa jelas nih siapa yang akan dibantu, siapa yang akan diberikan bantuan santunan itu karena merupakan janji negara kepada masyarakat, dan kemudian lebih mengarah pada program-program yang sifatnya pembinaan keterampilan. Pemerintah pusat sudah membuatnya bantuan kartu prakerja, tapi juga harus ada proses evaluasi apakah itu berjalan baik atau tidak. Nah, sementara keadaan di lapangan menunjukkan fenomena di jalanan yang begitu banyak pengemis dengan berbagai variasi menunjukkan sebenarnya angka kemiskinan itu terindikasi meningkat. Memang tidak perlu kita mendata, sulit kita mendata satu persatu, tapi dari fenomena itu kita bisa melihat. Nah, mungkin ada kota yang ada pengemis dianggap sebagai kota yang sejahtera, tidak mungkin. Setelah itu kan ketika gelandangan dan pengemis tidak ada, ya. Selagi masih ada, berarti dia dianggap sebagai kota yang punya tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan beberapa orang masyarakatnya tadi, beberapa kepala keluarga tadi. Barangkali itu dari statement saya. Mudah-mudahan bisa membantu tugas kalian. Nah, kemudian selesai dengan baik. Oke? Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya.
Udah tidak ada yang bertambahkan lagi kawan-kawan? Sudah. Biar saya tutup. Cukup, Sob. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak telah meluangkan waktunya untuk kami, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.